What's up, Velas? Selamat datang kembali di Zona Asap. Kali ini kita berada di program Pesero, yaitu pengetahuan seputar rokok. Jadi di video kali ini saya akan mengajak Velas semuanya tanpa terkecuali untuk membahas lebih dalam tentang rokok. Dan saya akan memberikan sedikit wawasan tentang rokok. Selama ini yang kita tahu dan yang kita pelajari, yang kita baca, bahaya tentang rokok, dampak buruk dari rokok, rokok itu negatif, rokok itu seperti ini, itu, dan stigma buruk yang lainnya. Kenapa sih kita tidak mencoba mencari tahu apakah rokok ini memiliki manfaat, atau mungkin rokok ini memiliki semacam fungsi untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita, atau untuk suatu hal yang lain? Nah, maka dari itu saya akan sedikit memberikan pengetahuan dan wawasan tentang dampak positif dari rokok. Saya memang tidak terlalu pinter-pinter banget, tapi minimal ini bisa memberikan wawasan yang lebih untuk para Velas. Barangkali juga bisa membuka pikiran Velas semuanya menjadi open mind. Terus saya pun juga tidak memaksa untuk Velas sekalian atau siapapun yang menonton video ini untuk percaya apa yang akan saya katakan di sini. Tetap berdirilah di atas kepercayaan Anda masing-masing. Dan apa yang Anda percayai, itulah yang akan terjadi pada diri Anda. Itu yang paling penting. Mungkin untuk beberapa orang atau bahkan banyak orang akan menentang apa yang saya katakan. Tapi yang jelas, apa yang saya katakan ini adalah kredibel berdasarkan penelitian secara ilmiah. Saya akan memberitahu dampak positif tentang merokok. Dampak positifnya rokok. Yang pertama adalah untuk para wanita. Jadi hormon seksual yang dimiliki wanita itu namanya adalah hormon estrogen, yang mempengaruhi pertumbuhan karakteristik wanita serta reproduksinya. Jadi hormon ini sangat diperlukan untuk mengembangbiakkan para manusia-manusia, yaitu kita ini. Ya, itu sangat dibutuhkan sama wanita. Tapi juga hormon ini juga terdapat pada pria, cuman jumlahnya lebih sedikit daripada yang dimiliki sama wanita. Nah, dan rokok ini berfungsi untuk menyetabilkan hormon estrogen yang ada pada wanita. Soalnya segala sesuatu yang berlebihan itu tentunya sangat tidak baik, apapun itu. Dan kalau apabila hormon estrogen ini terdapat pada wanita secara berlebihan, maka bisa menimbulkan beberapa penyakit yang sedikit mematikan. Nah, diantaranya penyakit-penyakit tersebut adalah ada kanker payudara, kanker endometrium, terus juga sampai penyakit jantung, terus menstruasi yang tidak teratur, yang membuat mereka menjadi emosinya itu menjadi nggak jelas. Cewek-cewek itu seperti itu modelnya. Jadi kalau kalian para laki-laki yang pacarnya seperti itu, harap dimaklumi, mungkin dia estrogennya terlalu tinggi, jadi mohon pengertiannya seperti itu. Nah, dan rokok ini punya fungsi yang disebut sebagai anti estrogenik. Dia mampu menurunkan kadar estrogen yang terlalu tinggi kepada wanita. Jadi tentu saja kelebihan hormon estrogen yang dimiliki wanita itu tidak baik. Apalagi kalau estrogen ini berlebihan pada pria, pasti dia akan memiliki payudara. Yang kedua, dampak rokok terhadap wanita yang hamil. Karena pada saat kehamilan itu otomatis hormon estrogen wanita itu meningkat secara signifikan. Kenaikan hormon estrogen pada wanita pada saat hamil ini bisa memicu mual sehingga muntah-muntah, bahkan sampai darah tinggi, hipertensi. Dan dengan bantuan rokok, rasa mual akan hilang, dan itu sudah beberapa kali sih saya perhatikan sendiri lewat saudara-saudara, juga tetangga-tetangga, teman-teman cewek yang waktu itu hamil. Dan banyak dari mereka ketika hamil pun masih merokok, tapi
setiap tak perhatikan dan tak ajak ngobrol, tidak pernah ada keluhan mual-mual ataupun hipertensi, itu tidak ada. Karena yaitu rokok membantu mereka. Dan ketika bayinya lahir pun, bayinya sangat sehat walafiat, lucu, uncuh-uncuh gitu modelnya malahan bayi. Dan yang ketiga adalah nyeri haid. Jadi nyeri haid ini sering ditemui pada wanita yang pada saat masa periode, pada saat menstruasi, terus biasanya tuh di perut itu terasa, nggak tahu ya rasanya bagaimana, tapi menurut pengakuan mereka itu rasanya sangat, intinya tidak nyaman di perut. Dan lagi-lagi menurut pengalaman yang saya lihat dan penelitian dari para pendahulu, itu membuktikan bahwa dengan seorang wanita perokok itu dapat menurunkan resiko rasa sakit di perut pada waktu mereka period, pada waktu mereka menstruasi. Itu poin yang ketiga. Berikutnya adalah kanker endometrium. Jadi kanker endometrium itu adalah kanker yang menyerang lapisan rahim bagian dalam. Dan ini umumnya terjadi pada wanita yang memasuki usia menopause sekitar usia 60-70 tahunan. Penyebab dari kanker endometrium ini diduga karena ketidakseimbangan antara hormon progesteron dan hormon estrogen. Jadi hormon estrogen yang terlalu tinggi daripada progesteron ini akan membuat wanita ini terkena penyakit kanker endometrium itu tadi, kanker rahim bagian dalam itu tadi. Dan penyakit ini, kanker ini jarang ditemukan pada wanita yang merokok. Ya. Berikutnya adalah tentang merokok terhadap wanita untuk mengurangi resiko kanker payudara. Saya akan jelasin sedikit sambil membaca, soalnya ini cukup panjang. Sebuah penelitian baru dalam jurnal dari National Cancer Institute 20 Mei 1998 melaporkan bahwa pembawa mutasi gen tertentu yang cenderung sebagai pembawa kanker payudara yang merokok selama lebih dari 4 pak tahun, yaitu jumlah pak per hari dikalikan dengan jumlah lamanya tahun merokok, menurut statistik ternyata mengalami penurunan signifikan sebesar 54% dalam insiden kanker payudara. Salah satu kekuatan dari penelitian ini adalah bahwa penurunan insiden melebihi ambang 50%. Terus berikutnya adalah dampak positif dari rokok. Jadi kalau itu tadi saya memberitahu tentang pada wanita yang merokok dan tidak merokok, efeknya seperti apa, efek positifnya maksud saya seperti apa. Kalau ini bersifat universal, jadi bisa untuk pria maupun wanita. Disebutkan bahwa nitrat oksida dalam nikotin mengurangi radang usus besar. Jadi nikotin mengurangi aktivitas otot melingkar, terutama melalui pelepasan nitrat oksida dalam kasus ulceratif colitis atau bisa disebut UC atau radang usus. Temuan ini dapat menjelaskan beberapa terapi manfaat dari nikotin terhadap UC dan dapat menjelaskan mengenai disfungsi penggerakan kolon pada penyakit aktif. Itu. Cok angel mentu. Berikutnya adalah perokok lebih kuat dan cepat sembuh dari serangan jantung dan stroke. Selama ini yang kita tahu, yang tertulis di sini adalah menyebabkan gangguan jantung lah, inilah dan lain sebagainya. Penjelasannya seperti ini, yaitu manfaat terhadap penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah menjadi terbatas seperti pembuluh darah ke jantung, cardiovascular disease atau ke otak, stroke. Dan para perokok memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dan penyembuhan yang lebih cepat. Begitu. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, akan lebih baik, saya rasakan lebih baik ketika hidup ini, ketika kita bisa menilai segala sesuatunya itu bukan dari sisi buruknya saja, tapi ketika kita dapat tahu tentang dampak positif dari sesuatu apapun itu, dan kita memanfaatkannya untuk
menikmati kehidupan kita yang luar biasa ini, saya kira hidup akan baik-baik saja. Hidup tidak akan ada masalah apa-apa, apalagi dalam pikiran kita akan tetap tenang-tenang saja karena kita tidak memikirkan suatu hal yang buruk dari apapun itu sudah. Soalnya begini, tidak ada satu barang yang tidak memiliki dampak baik ataupun buruk. Semuanya seperti itu. Pribadi manusia juga punya sisi jahat dan sisi baik. Kopi juga memiliki sisi buruk dan juga sisi baik. Semuanya seperti itu. Tapi kalau kita bisa menikmatinya, kita bisa melihat sisi baiknya, maka percayalah hidup ini akan lebih mudah. Seru, Pak. Para perokok juga dapat meminimalkan risiko terkena penyakit Alzheimer. Jadi Alzheimer itu adalah penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya. Gejala utamanya adalah berupa hilang ingatan dan kebingungan. Jadi kalau Velas sekalian punya teman yang ditagih hutang terus dia pura-pura lupa, fix Alzheimer. Berikutnya adalah Parkinson. Park itu taman, in itu di, son itu anak. Taman dalam mana? Jadi Parkinson itu. Enggak. Para perokok aktif juga meminimalkan resiko terkena penyakit ini, bahkan dapat menyembuhkan. Seperti yang saya tahu itu petinju legendaris Muhammad Ali gitu. Dia sampai gini-gini pas bertinju waktu itu lawan siapa aku lupa. Keder-kederin akhirnya dia kalah. Parkinson adalah suatu penyakit, suatu gangguan sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan, sering disertai tremor. Jadi kalau para Velas sekalian, para pria sekalian waktu apel di rumahnya pacar terus ketemu orang tua mau salaman gini-gini, jangan-jangan Anda kena Parkinson. Jangan-jangan Anda tidak merokok pasti ya. Jadi kandungan yang ada di dalam rokok ini yaitu nikotin itu dapat bekerja pada serabut saraf otak dengan berdegenerasi sehingga berpotensi menghambat progresivitas penyakit Parkinson dengan mencegah kematian sel neuron. Nah, itu dia infonya. Berikutnya adalah pencegahan terhadap penyakit ADHD atau Attention Deficit Hypertensivity Disorder. Kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif. ADHD ini sering dimulai pada saat masa anak-anak dan bisa bertahan sampai dewasa. Itu biasanya itu seperti ini loh. ADHD itu kayak bocil-bocil yang hiperaktif. Mereka suka, ya itu kan normal kalau untuk anak kecil, tapi kalau untuk orang dewasa itu biasanya diarani ateis. Autis. Kok ateis? Autis itu dia. Itu dapat dicegah dengan smoking ya. Berarti orang tuanya pun juga harus smoking juga supaya anaknya tidak mengidap itu sampai dewasa, supaya tidak autis. Selanjutnya adalah manfaat rokok bagi kesehatan dan fungsi kognitif, mood, dan memori. Terdapat bukti bahwa nikotin dapat merangsang perbaikan segera dan berkelanjutan dalam memori kerja, meningkatkan memori prospektif, menghindari kerusakan kognitif melalui efek langsung pada aktivitas syaraf otak. Nikotin juga dapat meningkatkan mood dan konsentrasi pada beberapa individu dengan depresi dan masalah kognitif. Ini yang sangat sering dialami oleh kami para perokok aktif. Jadi ini kalau menurut dari kesaksian saya sendiri, dan banyak kerabat yang merokok juga ngomong ketika mereka stres, ketika mereka sumpek, ketika mereka depresi, merasakan sesuatu yang sangat tidak nyaman, maka mereka menganggap, saya pun juga seperti itu, bahwa rokok ini dapat menjadi alternatif untuk menolong mereka pada saat itu. Soalnya kalau menurut saya sendiri, ketika saya merasakan hal seperti itu, terus saya mengambil rokok dan menyeduhnya, maksud saya merokok, membakarnya, nggak tahu ya bagaimana menjelaskannya. Cuman di kepala, di otak ini serasa sel-sel dalam otak yang terikat, ibaratnya terikat, saya katakan saja terikat, itu bisa menjadi yang kaku, menjadi lemes,
melepaskan diri sendiri, terus menjadi rileks, sangat rileks, sehingga dapat berpikir dengan sangat jernih apa yang harus dilakukan, solusi apa yang masuk untuk masalah yang ada waktu itu. Terus juga dapat memberikan ide-ide yang lainnya, bahkan yang cukup cemerlang, apalagi ketika kita merokok pada saat kita buang air besar, pada saat kita pup, masuk, sangat masuk. Selanjutnya, nikotin membunuh kuman penyebab tuberkulosis, yaitu TBC. Jadi menurut perkataan seorang peneliti dari University of Central Florida atau UCF, suatu hari nikotin mungkin kok malah kayak berdongeng aku. Jadi suatu hari nikotin mungkin menjadi alternatif yang mengejutkan sebagai obat TBC yang susah diobati. Dan kata Bapak Saleh Nasser, seorang profesor mikrobiologi dan biologi molekul di UCF juga, senyawa ini dapat menghentikan pertumbuhan kuman TBC dalam sebuah tes laboratorium, bahkan bila digunakan dalam jumlah yang sangat kecil saja. Itu kata Bapak Saleh Nasser di Universitas of Central Florida. Itu fungsi rokok untuk penyakit TBC. Jadi kalau banyak yang beranggapan bahwa rokok ini bikin batuk-batuk lah, terserah Anda, itu yang Anda percayai, dan itulah yang akan terjadi pada Anda. Dan apabila seperti saya ini percaya bahwa rokok Jisamsu saya rokok ketika dalam keadaan saya batuk, maka besoknya saya akan sembuh dari batuk, dan itu memang terjadi. Betul terjadi. Berikutnya adalah merokok mencegah kanker kulit yang langka. Kanker kulit yang langka, paling kusta paling. Seorang peneliti pada National Cancer Institute berpendapat bahwa merokok dapat mencegah pengembangan kanker kulit yang menimpa terutama orang tua di Mediterania, wilayah Italia Selatan, Yunani, dan Israel. Bukan berarti merokok disarankan untuk populasi itu, kata Dr. James Goddard. Namun yang penting adalah merokok tembakau dapat membantu untuk mencegah kanker yang sangat langka bentuk. Dan ini adalah sebuah pengakuan dari peneliti di National Cancer Institute bahwa ada manfaat dari rokok. Dan ini adalah sebuah pengakuan dari peneliti di National Cancer Institute bahwa ada manfaat dari rokok. Saya ulangi sekali lagi. Ini adalah sebuah pengakuan dari peneliti di National Cancer Institute bahwa ada manfaat dari rokok. Mantap bukan? Data yang terakhir adalah bahwa merokok mengurangi resiko penyakit susut gusi yang sangat parah. Dulu disebutkan bahwa tembakau adalah akar semua permasalahan penyakit gigi dan mulut. Padahal sebuah studi menunjukkan bahwa sebenarnya perokok beresiko lebih rendah terhadap penyakit gusi. Dan yang perlu saya sampaikan lagi adalah bapak penemu kretek di Indonesia, yaitu Bapak Haji Jamhari. Dia bisa menciptakan sebuah ramuan obat, sebut saja obat. Waktu itu beliau mengidap penyakit asma. Lantas beliau mencampurkan tembakaunya bersama taburan cengkeh, dilinting dan dibakar di rokok secara rutin, secara berkala, berhari-hari, sampai akhirnya mungkin dia ketagihan karena kenikmatan dari rokoknya itu. Dan puji Tuhan maksud saya, bukan puji Tuhannya. Dia sembuh dan terbebas dari penyakit asmanya itu tadi. Saya juga seperti itu waktu dulu, dan beberapa kerabat saya juga seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan, untuk semuanya saja tanpa terkecuali, terserah bila semua teman-teman semuanya menganggap bagaimana tentang informasi yang saya berikan pada saat ini. Yang jelas itu yang data kredibel tentang dampak baik dari rokok yang bisa saya sampaikan. Anda boleh percaya dan boleh tidak, karena apa yang Anda percayai itulah yang akan terjadi kepada diri Anda. Baik, terima kasih.